Yang pertama mungkin suhunya sekitar 24, yang masuk mungkin 20. Itu aklimatasi 1 derajat celcius aja itu bisa mematikan. Apalagi kalau ikannya masih umur sebulan. Nah, itu yang harus dijaga ya untuk media. Kalau kita punya kolam tanah, yaitu adalah olah tanahnya. Olah tanah itu apa-apa ya yang ada di dalam olah tanahnya atau olah airnya. Kalau dia di kolam tanah, contohnya apa gitu? Yang kita lakukan supaya menumbuhkan makanan alaminya. Apa? Kuat juga nggak apa-apa. Bahasa kita ya sama aja, mau bahasa daerah, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting kita memahami, tahu, dan nanti bisa kita terapkan di lapangan. Ini materi cuma sedikit, kita kalau nerangkan di sini kan mungkin 1 jam selesai, tapi pelaksanaannya mungkin berhari-hari juga belum bisa selesai supaya kita paham. Jadi belum ada yang tahu tadi kan? Ya betul juga pemberian garam. Oke, yang lain? Nah, di dalam ini kolam ya, kita ada sistem ada olah tanah atau olah air. Kalau dia kolam segi 4 di tanah, jadi dalam kaitan ini yang utama pertama kali tentang manajemen usaha itu tentunya ada perencanaan kita yang berkaitan. Kalau kita manajemen usaha kita itu untuk perikanan budidaya kita itu pertama adalah tempat lokasinya ya tentunya bisa dengan menggunakan kolam terpal ya kan. Kemudian harus strategis pula, harus mudah, ada air, ada apa segala yang penting. Untuk kebutuhan pakan lele itu digunakan protein minimal 30% ke atas. Kenapa? Karena ikan lele lebih cepat pertumbuhannya kalau diberikan protein sebesar 30%. Untuk pemberian pakan biasanya 3-5% dari bobot ikan. Misalkan ikan itu kalau kita sampling 20 segini. Ini racikan yang kita pakai selama melakukan budidaya lele. Kalau orang membelinya ini probiotik herbal, mungkin bisa dicari. Kalau untuk kain bibisnya ya untuk dipakannya seini aja sampai ke udah kita kasih vitamin, jadi udah ada makanan alaminya udah ada, udah 7 hari itu sejak kita isi air. Nah baru kita masukkan benih ke dalam ini. Boleh. Sebentar dulu sebentar, baru kita tumpahkan sedikit demi sedikit sampai habis, supaya dia enggak stres. Nah kayak gitu ya. Terus angkat terus sampai habis. Ya. Oke, jadi setelah 3 hari baru kita kasih pakan tambahan. Gitu. Kan bibitnya kan lincah-lincah tuh, nggak ada yang yang stres, bagus bibitnya. Nah ini pada tebarnya bisa mencapai 500 sampai 1000 ekor dalam satu wadah. Ya, satu wadah.
kita buang aja. Nih, kita langsung masuk ke saluran pembuangan. Ya. Ya, yang lebih bagusnya pakai mesin sedot. pakai itu tadi. Pakai pipa yang saya contoh. Kita menghitung dari keuntungan dan kerugian itu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Kalau tidak rugi ya untung kan, kalau tidak untung ya rugi kan. Ada benar di ibarat koin itu dua sisi mata uang kan. Jadi kalau kita nak usaha pasti mengharapkan keuntungan. Tugasnya mungkin coba dia bacain sendiri, kita dengar semuanya apa yang dia simak dari itu ya. Mulai dari awal sampai akhir. Mereka budidaya lele dan persiapan kolam mulai dari kolam induk, bahkan antara jantan dan betina, kemudian kolam pemijahan, pemilihan induk, kemudian tempat telur juga tempat pakan, kemudian pembederan 1 dan 2, kolam pembesaran, kemudian untuk pasca panen, disortir, kemudian pemasaran. Nah, kita kasih sedikit-sedikit. Nah, kasih ditabur kan. Kalau dia udah lari semua ke bawah, nggak ada yang mau muncul lagi, itu makan berarti dia udah kenyang. Jadi kita hentikan makanannya. Nah, ini apa? Bawang putih ya. Bawang putih campur juga, Pak. Kok temulawak? Ya misalkan itu temulawak. Ya, itu kan yang penting kamu tahu bahannya untuk bikin itu ya. Bawang putih. Bawang putih berapa, Bu? Soal juga. Nah, udah. Ini Nah, kelompok 1. kelompok 1 silakan potong-potong. Kali 1,5 itu, ini itu sebanyak 5 liter. Kita buat 5 liter ya, kasih di. Sebagusnya itu mungkin seminggu sekali gitu kan, atau 2 minggu sekali itu kita kasih ke airnya, penyakit segala macam itu.